Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin wa jami'i ibadillahi salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Dalam tafsir Imam Hasan Al-Askari alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, fa inna man arafa hurmata Rajab wa Sya'ban wa wasalahuma bi syahri Ramadan syahrillahil a'zam syahadat lahu hadhihi syuhur yaumal qiyamah wa kana Rajab wa Sya'ban wa syahru Ramadan bi syuhudihi bi ta'zimihi laha wa yunadi munadin ya Rajab wa ya Sya'ban wa ya syahru Ramadan kaifa amala hadzal 'abd fikum wa kaifa kana ta'atuhu lillahi azza wa jalla fayaqulu Rajab wa Sya'ban wa syahru Ramadan ya Rabbana ma tazawwada minna illa isti'anata ala ta'atik wa istimdadan limawadi fadlik wa laqad ta'arrada bi juhdihi liridhaka wa talaba bi taqatihi mahabbataka. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi, barang siapa yang mengetahui kemuliaan Rajab dan Sya'ban lalu menjaga kemuliaan itu sampai pada bulan suci Ramadan, semua bulan-bulan itu akan bersaksi bagi hamba itu pada hari kiamat dengan kesaksian yang mengagungkan, yang memuliakan hamba itu. Lalu terdengarlah seseorang menyeru, wahai Rajab, wahai Sya'ban, wahai bulan Ramadan, bagaimana amal hamba itu di tengah-tengah kalian? Apa yang dilakukan hamba itu di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan di bulan suci Ramadan? Berkatalah Rajab, Sya'ban, dan Syahrul Ramadan, wahai Tuhan kami, mereka tidak berbekal kecuali dengan pertolongan agar mereka dapat taat kepadamu. Mereka tidak meminta kecuali dengan harapan agar dicurahkan karunia-Mu. Dan sungguh mereka telah berusaha bersungguh-sungguh di bulan-bulan itu, pada waktu-waktu kami itu, dengan kesungguhan untuk memperoleh ridho-Mu dan berharap dengan segala kemampuan yang mereka miliki agar mereka sampai pada kecintaan-Mu. Fayaqulu lil malaikatil muwakkilina bihadhihi syuhur. Kemudian mereka berkata kepada para malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menjaga bulan-bulan itu, bagaimana kesaksian kalian terhadap hamba ini? Mereka berkata, ya Rabbana sadaqa Rajab wa Sya'ban wa syahru Ramadan. Telah berkata benar Rajab, Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ma arrafnahu illa mutaqabbilan fi ta'atik mujtahidan fi talabi ridhaka sa'iran fihi ila al-birri wal ihsan wa laqad kana biwusulihi ila hadhihi syuhur farhan mubtahijan wa amala fiha rahmatak. Para malaikat itu berkata, wahai Tuhan kami, telah berkata benar Rajab, Sya'ban, dan bulan suci Ramadan. Sungguh kami tidak mengetahui mereka kecuali mereka menyambut kedatangan bulan-bulan itu dengan ketaatan kepadamu, bersungguh-sungguh berharap ridho-Mu, menuju-Mu dengan kebaikan dan ketakwaan. Dan sungguh tidaklah mereka menyambut kehadiran 3 bulan itu kecuali dengan kebahagiaan dan berharap di dalamnya kasih sayang-Mu. Wa raja fiha afwaka wa maghfiratak,
mengharapkan di dalamnya ampunanmu dan maghfirahmu. Laqad shoma bi batnihi, mereka puasa dengan batinnya, wa farjihi wa sam'ihi wa basarihi, menjaga kehormatannya, pendengarannya, pandangannya, wa sa'iri jawarihi, dan seluruh anggota badannya, wa yarju darajatan wa laqad zalama fi nahariha wa nasba fi lailiha wa kafarat nafaqatihi fiha 'alal fuqara'i wal masakin wa 'azamat ayyadihi wa ihsanihi ila ibadik. Sahabaha akrama sahbah wa wada'aha ahsanat tawdi'. Aqama ba'dan silahiha anhu ala ta'atik wa lam yahtikin da idbariha suturi hurmatik fa ni'mal abdu hala. Kata para malaikat itu, mereka puasa siangnya, menjaga diri mereka, menjaga pandangannya, pendengarannya, dan seluruh jawarihnya. Sungguh mereka lalui siang mereka, berdiri malam hari mereka, mereka infakkan harta mereka untuk fuqara dan masakin, dan mereka telah menemani bulan ini dengan sebaik-baiknya pertemanan, telah berpisah dengan bulan ini dengan sebaik-baiknya perpisahan. Fa inda dzalika ya'murullahu ta'ala bihadzal 'abdi ilal jannah fatalaqahu al-malaikatu bil haya'i wal karamat wa yahmilunahu 'ala najbin nur wa khuyulil buraq wa bisayri ila na'imin la yanfad wa darin la tabid wa la yakhruj sukanuha wa la yahrumu shubbanuha wa la yushibu wildanuha. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan agar hamba itu dibawa ke surga, diantarkan oleh para malaikat dengan seluruh kemuliaan, dihiasi dengan cahaya, mengendarai buraq, dan diantarkan pada kenikmatan yang tak terbatas, kebahagiaan yang tak berakhir, yang tidak akan pernah berganti dengan kesedihan dan ketakutan, dan dijauhkan dari akhir yang buruk, ditahan dari azab, dimuliakan, dan peroleh pahala yang mulia. Itu hadis dalam tafsir Imam Hasan Al-Askari alaihi salatu wassalam tentang kemuliaan bulan Rajab dan Sya'ban. Secara singkat kata Nabi SAW, barang siapa memuliakan ketiga bulan ini, mengisinya dengan berbagai peribadatan, perkhidmatan, memuliakan bulan-bulan itu, Allah Ta'ala muliakan mereka juga. Dan ketika di hari kiamat dimintakan kesaksian, akan dimintakan atas kita itu dua hal yang bersaksi. Yang pertama bulan-bulan itu sendiri, yang kedua para malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala untuk menjaga bulan ini, al-muwakkilin. Dari hadis tentang kemuliaan bulan Rajab dan bulan Sya'ban, juga bulan suci Ramadan, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, Nabi SAW menyebut Rajab, menyebut Sya'ban, tapi menyebut syahru Ramadan, menyebut bulan Ramadan. Nabi tidak menyebut bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, tapi dari awal sampai akhir diulangi berkali-kali. Man arafa hurmata Rajab wa Sya'ban wa wasalahuma bisyahri Ramadan. Bagian bawahnya lagi, fayaqulu Rajab wa Sya'ban wa syahru Ramadan. Bawahnya lagi, fayaqulun ya Rabbana sadaqa Rajab wa Sya'ban wa syahru Ramadan. Jadi pada tiga pengulangan itu, kata Rajab disebut, kata Sya'ban disebut, tapi khusus untuk bulan suci Ramadan ada tambahan kata bulan di depannya. Semuanya waktu-waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu itu adalah ciptaan Tuhan. Tetapi pada setiap waktu itu ada keistimewaan, dan bulan suci Ramadan punya keistimewaan begitu rupa. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ketika ada orang yang bertanya, ceritakan kepada aku kemuliaan Ramadan. Kemudian kata Imam Ali alaihissalam, la taqul Ramadan walakin qulu, jangan katakan Ramadan,
tapi katakan sebagaimana Al-Quran menyampaikannya, Syahrul Ramadan. Jangan katakan Ramadan saja, tapi panggil ia sebagaimana Al-Quran memanggilnya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena kamu tidak akan pernah tahu kemuliaan yang dibawa oleh bulan itu. Begitu juga dalam hadis Imam Hasan Al-Askari ini, kata Rajab tidak didahului bulan, kata Sya'ban tidak didahului bulan, tapi kata Ramadan sebelumnya ada Syahrul Ramadan. Setiap kali kita mengucapkan bulan Ramadan itu, kata Imam Ali, jangan katakan Ramadan, tapi katakan sebagaimana Allah Ta'ala mengatakannya, Syahrul Ramadan. Karena kamu tidak akan pernah tahu kemuliaan bulan itu. Yang kedua, waktu-waktu itu akan menjadi saksi atas kita, bagaimana kita memperlakukan bulan-bulan itu. Jadi bulan Rajab akan bersaksi atas kita, Sya'ban akan bersaksi atas kita, kemudian bulan suci Ramadan juga akan bersaksi atas kita. Sebetulnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah bekal kita menghadapi bulan suci Ramadan. Saya pulang umroh beberapa hari yang lalu, dan rombongan kami itu memang berbeda dengan yang lain karena komposisi pembagian harinya itu berbeda. Kalau yang lain 3 hari di Madinah, 4 hari di Mekah. Kalau kami terbalik, 4 hari Madinah, 3 hari di Mekah. Jamaah Iran bahkan kaget kalau bertanya, misalnya, kapan datang di Madinah? 2 hari yang lalu. Terus mau ke Mekah kapan? Besok. Wah, kaget kata mereka. Terlalu sebentar katanya. 4 hari itu terlalu sebentar. Terutama kalau mengikuti fikih yang tidak menganggap Madinah sebagai tanah kelahiran, maka di Madinah itu mereka harus 10 hari supaya sholatnya itu tamam. Nah, tapi di Mekah karena itu waton, maka berapa hari pun sekiranya pendek sekalipun sholatnya tetap tamam. Sehingga jemaah Iran biasanya sebagian di antara mereka bisa sampai 2 minggu di Madinah, kemudian di Mekahnya sebentar saja, semingguan di Mekah misalnya. Karena beberapa hal, ada kaitannya dengan fikih yang dimodifikasi dan yang mengakomodasi. Orang tanya, kenapa di Madinahnya 4 hari, di Mekahnya 3 hari? Biasanya saya jawab sederhana. 1, karena nama travelnya Rindu Rasul, jadi lebih lama di Madinahnya ketimbang di Mekahnya. Tapi itu jawaban singkat saja. Jawaban sebetulnya saya sampaikan seperti ini. Karena untuk sampai ke Baitullah itu kita harus punya bekal sebanyak-banyaknya. Untuk tersungkur di haribaan Allah Ta'ala itu kita harus terlebih dahulu mendapatkan keridhaan dan perkenan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak layak kita sampai di halaman rumah Tuhan itu kalau tidak beroleh kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak di Madinah karena kita ingin punya bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita sampai ke Baitullahil Haram. Jadi kita ziarah, kita memperbanyak ibadah di Madinah. Yang kedua, kalau lebih lama di Madinah, lebih lama berjalan kaki dari hotel ke masjid dan sebagainya, fisik kita lebih siap, lebih bugar ketika kemudian kita mengikuti prosesi tawaf dan sa'i ketika umroh. Sama seperti untuk menghadapi bulan suci Ramadan yang 1 bulan itu, Allah Ta'ala berikan waktu 2 bulan lebih lama, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, supaya kita mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci nanti itu. Lebih lama Rajab dan Sya'bannya 2 bulan, kemudian dengan bekal 2 bulan itu kita masuk memperoleh jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Dan orang yang dapat menikmati jamuan seindah-indahnya di bulan suci adalah mereka yang sudah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya di kedua bulan ini, di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dari hadis Imam Hasan Al-Askari itu dari Rasulullah SAW, pertama, bulan-bulan itu akan bersaksi atas kita pada hari kiamat.
Apakah kita termasuk orang yang memakmurkannya, memuliakannya atau tidak? Bukan hanya kesaksian bulan-bulan itu yang dihadirkan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala juga meminta kesaksian para malaikat yang ditugaskan untuk mengawal bulan itu, untuk menjaga bulan-bulan itu. Kalau kita hendak ziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi pada al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam dalam mazhab Ahlul Bait, biasanya kita mohon izin terlebih dahulu. Misalnya sesuai ayat Al-Qur'an, biasanya doanya berbunyi begini, ya Allah, aku berdiri di depan pintu rumah nabimu, faqad mana'tan nas ayyadkhulu illa biidni, dan engkau sudah larang manusia untuk memasukinya kecuali engkau izinkan. Engkau telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yu'zana lakum. Janganlah masuk rumah Nabi sebelum kalian diizinkan. Jadi kita tidak boleh masuk ke rumah Nabi sebelum kita diizinkan. Lalu kita minta izin, perkenankan kami ya Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidatana. Lalu kemudian orang-orang yang kita ziarahi, a'immah alaihimussalam, kita juga minta izin kepada para malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala menjaga bongkah yang diberkati itu, al-buqatil mubarakah. Dalam hadis-hadis Asyura yang belum tentu benar dan tidaknya itu ditelusuri dari ilmu hadis. Bahkan ada malaikat yang ditugaskan Allah Ta'ala, yang dalam perjalanan malaikat Jibril ketika Imam Husain lahir dan seterusnya, malaikat itu kemudian ditugaskan untuk menjaga Karbala, menjaga haram Imam Husain alaihissalatu wassalam sejak syahadah sampai yaumil qiyamah. Jadi ada malaikat yang bertugas menjaga tempat-tempat suci itu. Begitu juga di tempat-tempat ziarah, kita tidak diizinkan memasukinya sebelum diperkenankan, dan kemudian ada malaikat-malaikat yang menjaga tempat-tempat itu. Dari hadis Imam Hasan ini, tafsir Imam Hasan Al-Askari, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan suci Ramadan juga punya malaikat-malaikat penjaganya. Ketika atas kita dimintakan kesaksian bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan, kemudian bulan-bulan itu bersaksi apa yang kita lakukan di bulan-bulan ini, Allah Ta'ala masih bertanya kepada para malaikat yang menjaga bulan-bulan itu, madza taqulun, bagaimana menurutmu tentang hamba-hamba ini, tentang kita semua? Shadaqa Rajab wa Sya'ban wa syahru Ramadan, telah berkata benar Rajab, Sya'ban, dan bulan Ramadan. Kemudian malaikat itu pun memberikan kesaksian atas apa yang kita lakukan di bulan ini.